Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini ya, channel dimana tempat berkumpulnya para YouTuber pemula. Jadi teman-teman yang masih pemula cocok nih, jangan tinggalkan channel ini karena teman-teman akan mendapatkan banyak sekali informasi yang akan membawa teman-teman menjadi seorang YouTuber yang sempurna ya. Jadi teman-teman semua, teman-teman ngapain nih jadi seorang YouTuber ya? Jadi dulu saya sudah pernah sampaikan di video-video sebelumnya bahwasanya orang menjadi YouTuber itu banyak sekali tujuannya ya. Ada yang pengen terkenal, ada yang pengen apa namanya itu mendapatkan AdSense atau penghasilan dari YouTube, ada yang hanya ingin jualan di YouTube, ada yang pengen jualan di YouTube ya, ada yang iseng saja, jadi cuman ngupload saja, nggak ada tujuan apa-apa ya, cuman iseng aja. Banyak sekali tujuan-tujuan orang ingin terjun ke dunia YouTube. Dan kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman bagaimana supaya kita ini mendapatkan penghasilan dari YouTube, yaitu penghasilan dari AdSense ya, penghasilan dari YouTube itu sendiri ya. Jadi triknya apa supaya teman-teman bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube? Ya, tentunya penghasilan banyak dan sedikit itu juga tergantung dari konten yang teman-teman buat. Ya, konten yang teman-teman buat ini untuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan penghasilan, apalagi mungkin pernah dengar ya istilah passive income ya. Passive income itu kan kalau kita bekerja itu kan ada dua jenis ya, ada yang active income, ada yang passive income. Maksudnya active income adalah bekerja, aktif bekerja dapat penghasilan. Pasif itu adalah tidak bekerja tapi dapat penghasilan. Ya enak men sih, kok nggak kerja kok dapat penghasilan, ya maksudnya nggak gitu juga. Artinya apa? Kita bekerja di awal, setelah jadi kita jadi pasif, artinya kita jadi tidak bekerja. Siapa yang bekerja? Apa yang sudah kita bangun tadi yang bekerja. Nah, kalau YouTube apa? Jadi supaya kita mendapatkan passive income di YouTube, supaya kita mendapatkan penghasilan yang jangka panjang dari YouTube, maka kita harus memprogres, harus merencanakan supaya nanti YouTube yang bekerja untuk kita. Sekarang kita bekerja untuk YouTube, nanti YouTube yang bekerja untuk kita. Artinya apa? YouTube yang nanti akan menghasilkan penghasilan untuk kita. Nah, gitu. Muter-muter, Pak. Muter-muter, Mas. Ya, bukan muter-muter. Supaya teman-teman paham. Jadi, supaya kita mendapatkan penghasilan dari YouTube secara pasif, tidak bekerja dapat uang, artinya kita bangun dulu YouTube ini supaya nanti kita dapat uang. Jadi triknya adalah teman-teman harus membuat konten atau membuat sebuah channel yang isinya itu konten-konten yang abadi. Konten abadi itu adalah konten-konten yang tidak ada masa habisnya. Jadi konten yang bisa dipakai untuk jangka panjang, dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Apa itu? Ya, di antaranya adalah teman-teman bisa membuat konten tentang doa. Doa itu dari lahir ya, kita didoain ya, sampai kita dewasa, sampai nanti itu doa itu tidak akan terputus, bahkan sampai ke akhirat nanti kan gitu kan. Jadi kita bikinlah konten doa. Ya tentunya kalau kita membuat konten doa, ya kita ini harus punya ilmu ya, artinya ya. Karena ya memang bisa sih kita ini berdoa itu kan sesuai dengan bahasa kita ya. Tapi kita kan ada aturan-aturan kita tuh berdoa ya. Kalau untuk orang muslim kan kita harus pakai bahasa Arab ya, bahasa Arab, dan kita harus juga tahu artinya. Ya artinya kita harus memiliki ilmu dulu supaya kita bisa memaparkan doa kita, doa yang kita berikan, doa yang kita konten doa yang kita buat. Ya, semuanya bisa dipelajari. Kemudian tentang amalan, ya banyak sekali ya
konten-konten atau dalam kehidupan sehari-hari ini, bagi amalan-amalan apa supaya kita misalkan bisa mendapatkan rezeki, amalan apa supaya kita tidak dimarahin bos, amalan apa supaya rezekinya lancar, amalan apa supaya anaknya apa nggak nesuan, nggak marahan, atau banyaklah itu amalan-amalan ya. Kemudian kajian ya, kajian-kajian ilmu ini abadi teman-teman ya. Ini bisa teman-teman buat. Kemudian tentang kesehatan. Nah, kesehatan ini juga konten abadi karena sama juga kayak doa aja. Kesehatan itu bahkan sebelum kita lahir pun, kita masih dalam kandungan pun juga orang tua kita sudah memikirkan tentang kesehatan ya. Kesehatan ya sampai nanti kita tiada ya, artinya kan gitu. Jadi nanti juga diteruskan oleh anak cucu kita membahas tentang yang namanya kesehatan. Kemudian hobi. Nah, hobi ini juga sama teman-teman. Jadi hobi itu kan ada kategorinya. Ada kategori olahraga, ada hobi mancing, ada hobi makan, ada hobi ini. Banyak sekali hobi, dan hobi itu turun menurun. Artinya turun menurun itu apa ya? Ya memang hobi yang seperti itu selalu selalu diikuti oleh orang-orang baru. Orang-orang baru itu artinya apa? Orang-orang remaja, anak-anak remaja yang nanti itu hobi kayak olahraga dan segala macam. Hobinya traveling misalnya. Ya sampai nanti pun juga traveling itu ada, ya kan gitu. Sampai nanti akhir hayat itu juga yang namanya mancing ya pasti ada kan, itu hobi. Nah, itu. Apa ada yang sukses dari hobi? Banyak, ya, banyak. Kemudian musik, ya teman-teman bisa membuat konten tentang musik ya. Musik ini juga sama teman-teman. Musik ini adalah sesuatu yang akan ada sampai akhir hayat nanti, musik ini. Ya, teman-teman hobinya di musik apa ya, itu teman-teman geluti kan gitu kan. Kemudian pengembangan diri itu banyak. Ada yang tentang motivasi, ada yang tentang bagaimana kita supaya sukses dalam bisnis misalkan. Banyak ya teman-teman konten-konten yang bisa teman-teman buat, kayak murotal kayak gitu. Jadi zaman sekarang ini kebanyakan orang itu kayak misalkan kayak dengerin musik ya, kemudian kayak dengerin murotal kayak gitu. Mereka kebanyakan itu memutar di YouTube kan gitu. Meskipun itu kategorinya juga dalam kategori menonton ya, menonton sebenarnya, itu viewer sebenarnya. Tapi yang mereka butuhkan adalah suaranya, tapi tetap aja dalam kategori menonton kan gitu. Nah, ini bisa teman-teman buat ya sebagai pandangan saja, sebagai contoh saja terkait juga dengan hobi. Jadi pertanian ya, dalam dunia pertanian. Beberapa hari ini saya melihat, karena saya itu ada konten ini tentang pertanian. Jadi saya mempelajari atau sering sekali melihat konten-konten tentang pertanian ya. Ketika kita membuka sebuah video tentang pertanian, misalkan kita tonton terus tentang pertanian, pasti yang nongol video-video itu pasti yang satu niche tentang pertanian. Jadi saya banyak sekali melihat semacam ide-ide yang dibuat hanya dari sebuah ide yang berasal dari pertanian. Itu luar biasa sekali. Misalkan nanam tomat digantung ya, pakai pot dimodifikasi, itu viewernya jutaan ya. Ada juga yang bikin hidroponik yang sederhana, nah gitu. Ada juga itu malah saya lihat itu yang konten luar negeri malah. Jadi ini pertanian. Jadi ada nangka gitu, ada semacam cabang kecil itu di pohonnya, itu dikupas ya gitu, ditaruh di
di apa namanya tuh di tanah ya, di tanah dikasih pot kayak gitu, itu bisa hidup sampai berbuah kayak gitu. Meskipun konten di pertanian ini, kalau saya amati ya, kalau saya amati itu eh, apa namanya, bikin videonya itu bertahap sekali ya. Jadi sehari setelah tanam, 3 hari setelah tanam, 5 hari, 20 hari, sampai dengan panen. Itu kalau saya teliti ya, itu pasti videonya itu banyak sekali, itu disimpan dulu. Pada saat nanam divideokan, pada saat apa namanya, nyiram divideokan 3 hari sampai dan berikutnya itu. Tapi itu luar biasa teman-teman, viewernya luar biasa. Ini konten abadi. Ini konten abadi. Dan saya melihat ada yang 1 tahun tuh nggak ngupload, pasti pasti penontonnya masih banyak. Ya apa namanya itu? Saya lihat tuh penontonnya masih banyak. Nah gitu. Kenapa? Konten abadi, konten abadi. Teman-teman asalkan membuatnya menggunakan SEO yang benar ya. Menurut apa? Sesuai dengan algoritmanya YouTube, pembuatannya itu benar ya, pasti kontennya akan besar ya, kontennya akan besar. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi sedikit informasi saja teman-teman, bahwasanya YouTube itu juga bisa menghadirkan passive income. Artinya apa? YouTube itu juga ada karirnya ya, ada karirnya. Jadi teman-teman kalau sekarang ini baru mau terjun ke dunia YouTube, segeralah diseriusi ya, diseriusi bener ya. Meskipun itu saat ini hanya sebagai sambilan, pasti suatu saat nanti juga akan teman-teman gunakan sebagai ladang penghasilan kan gitu. Jadi tetap semangat ya, kreativitasnya dikeluarkan untuk membuat konten-konten yang abadi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.